Gini pengresa, jadi suatu ketika saya itu pernah mendatangi satu sekolah. Nah, sekolah ini adalah sekolah SMA. Itu rencananya mau bersilaturahim, mau kolaborasi, mau ya mohon arahan bagaimana caranya DKM di sekolah itu bisa terbentuk. Apalagi remaja masjidnya bisa bisa kerangkul gitu kan. Nah, ada salah seorang entah itu dari pihak sekolah atau apalah, karena saya tidak mengecek latar belakang orang yang ngomongnya itu. Jadi saya tidak bilang itu keputusan sekolah gitu kan, tapi ada orang yang bilang di sekitar lingkungan sekolah itu kayak gini. Kami hubungannya bukan sama orang-orang kabupaten SMA itu, tapi sama pemerintah provinsi, gitu kan? Kira-kira gimana? Mengingat DKM-nya ada di kecamatan tersebut, terus tanahnya juga ada di kecamatan tersebut, terus saya kira remaja-remaja masih remaja-remaja sekolahnya juga tempat tinggalnya juga di sana gitu. Tapi apakah harusnya kayak gimana gitu yang bagusnya? Kalau pada prinsipnya bicara masalah sekolah SMA berarti kan, Iya. sisi administrasi emang betul arahannya provinsi. Tapi kan kita bicara bukan masalah sisi administrasi. Yang kita bicarakan masalah sisi kepemudaan yang khusus remaja masjid. Ya semestinya alangkah bijaknya, alangkah baiknya membicarakan masalah itunya. Sisi kepemudaan, sisi anak mudanya terkait masalah keremajaan masjid yang bisa kita kerjasamakan elaborasi, bukan masalah sisi administrasi secara global struktur sekolahnya, yang sehingga ya kalau kita padukan mungkin tidak akan berpadu. Iya. Karena mereka bicara masalah sisi administrasi yang harus menjalur kepada provinsi, sementara kita bicara masih sisi keremajaan atau sisi pemuda remaja masjid. Kalaulah kita bertemu langsung, kita menjelaskan dan kita memaparkan visi misi kita, saya rasa mungkin akan bisa dipahami. Padahal kan kegiatan Prima ini bukan kegiatan dalam sekolah kan? Bukan, artinya tapi kan di luar sekolah. Di luar sekolah, sehingga itu bisa menjadi suatu penilaian juga untuk sekolah terhadap murid-muridnya. Mereka bisa aktif di pergerakan keremajaan masjid pada khususnya, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi juga untuk sekolahnya. Ada feedback lah ketika sekolah itu mengizinkan anak-anaknya ikut gabung kepada Prima, dan Prima kita adakan pembinaan, pelatihan atau pemberdayaan, itu ada feedback nanti untuk sekolahnya juga, sehingga tidak ada pihak-pihak yang merasa dilewati ataupun dirugikan. Kalau kita bicara sisi administrasi struktur, ya emang itu kewenangan di provinsi untuk bicara masalah sekolah. Tapi kan karena wilayah sekolah tersebut ada di kabupaten, kita hanya ingin menyodorkan untuk bekerja sama bagaimana cara merekrut anak-anak sekolah bergabung di Prima, kurang lebih seperti itu kan. Bahkan maksud saya itu datang ke sekolah itu barangkali di sekolah itu ada kawan-kawan atau ada teman-teman yang senang aktif di dunia kajian, di dunia keagamaan, atau di dunia kepemudaan seperti konten kreator, ekonomi berbasis remaja gitu kan. Maksud saya itu tadinya arahnya ke sana. Tapi ternyata realita di lapangan bahwa ada yang bilang masjid SMA itu berhubungannya sama pemerintah provinsi, bahkan berhubungannya sama Irma provinsi katanya. Mungkin kita belum terlalu jauh untuk menjelaskan, sehingga mereka mungkin tidak mengetahui ataupun kurang paham terkait pergerakan kita di Kabupaten Bandung. Itu kan bisa ditindaklanjuti ke depannya, bicara baik-baik. Pada prinsipnya kan tidak ada satu permasalahan kan? Nggak ada. Bicara masalah ini urusan dengan provinsi, kita ingin menyebar secara menyeluruh di Kabupaten Bandung. Itu belum ketemu titiknya. Belum ketemu titiknya. Mungkin next nanti dengan pemaparan, dengan kegiatan, dengan program, dengan giroh Prima itu sendiri, mereka mungkin bisa
bersinergi dengan kita. Apalagi kita bisa duduk bareng sama kepala dinas provinsinya, Betul. dinas pendidikan. Karena kan ini Prima pun ya di provinsinya juga ada kan. Iya. Ya kan? Kalaulah itu emang jalurnya harus lewat provinsi ya mungkin bisa. Bisa, Bisa. tinggal kita dijadwalkan terus duduk bareng. Betul. Nah, untuk kegiatan yang sudah diketahui untuk Prima di kecamatan yang sudah terlantik itu kira-kira apa sekarang yang lagi dijalani? Kembali lagi ke awal bahwa rencana dibentuknya PC itu menghimpun beragam potensi remaja masjid, baik yang berada di kecamatan ataupun di desa kelurahan, sehingga mereka memiliki satu karakteristik yang berbeda. Pasti berbeda, tiap kecamatan itu pasti berbeda. Majalaya dengan Ranca Ekek pasti berbeda karakteristik pergerakannya. Cuman yang paling mendasar itu rukun guyub bersama-sama. Itu yang paling mendasar. Tapi untuk pergerakan, mungkin Majalaya, PC Majalaya mungkin pergerakan dari segi dakwah ataupun dari segi UMKM-nya pasti berbeda dengan Ranca Ekek. Nah, itulah yang sedang kita gali dulu potensi masing-masing tiap kecamatan. Mana yang menonjol itu yang akan kita arahkan. Oke. Jadi Prima itu tidak otoriter, tapi melihat potensi mana dulu Betul, nih kira-kira yang memang lebih cocok gitu kan. Oke. Untuk batasan mengenai pergerakan Prima kira-kira ada gak? Batasan dalam artian Misal nih, abi resep organisasian, jenuh di luar teh, hoyong ngiringan gitu karena organisasi karena kemasjidan. Tapi abi teh bobolokot keneh, tak acan dituduh, tak acan daek sholat, tapi abi teh hoyong ruang riung gitu. Kira-kira itu gimana? tidak jadi masalah. Oh, gak jadi masalah. Dia punya niatan baik dalam artian ingin gabung, ingin ikut serta, ingin bersama-sama membangun satu bangunan yaitu perhimpunan remaja masjid. Kalaupun dia masih tetap kondisi seperti itu, setidaknya karena kita sering bertemu, sering ngobrol, sering sharing dan lain sebagainya, ya setidaknya menjadi landasan dia untuk perubahan. Dan kita tidak serta-merta menyisihkan siapapun bisa ikut serta gabung. Dan kebetulan waktu itu kan kita silaturahmi juga dengan Kapolres, di mana Kapolres pernah memetakan bahwa di sisi lain anak-anak muda itu khususnya gangster itu mereka bingung mencari tempat. Di sisi lain di sekolah dia harus dituntut untuk berprestasi, sementara di keluarganya mungkin lagi ada problem dan permasalahan. Nah, Prima ini diarahkan waktu Kapolres bilang bagaimana menjadi jembatan penengah antara kedua itu, antara rumah dengan sekolahnya, sehingga anak-anak muda itu bisa gabung ke Prima itu bukan dalam rangka disisihkan, tapi bagaimana kita ikat sehingga mereka timbul semangat, timbul gairah-gairah terhadap dirinya sendiri untuk berubah, sehingga tidak lagi berbaur dalam lingkungannya. Menarik. Sebenarnya ini ada dua sudut pandang, pengresa. Ada sudut pandang golongan saya teh belum cocok, aktif di masjid, sholat ge masih tara, maksiat oge masih jalan segala rupa, jadi gak pede. Tapi di sisi lain yang memang kebetulan saya juga ada di DMI, saya pun bukan orang baik sebenarnya, hanya saya aja lagi hoki, aibnya ditutupan gitu. Kalau misalkan aib saya udah dibuka, udah gak ada yang mau kenal gitu. Cuma kadang ya memang saya juga kadang suka gimana gitu, risih kalau saya dibilang, oh iya orang remaja masjid deh, iya orang DMI, orang baik-baik, orang segala rupa. Berkali-kali saya bilang klarifikasi, saya itu lagi hoki. Lagi ditutupi aja kejelekannya. Jadi artinya yang ada di Prima itu adalah bukan orang-orang yang suci juga. Tapi kami juga kan lagi berusaha memperbaiki diri, berusaha bagaimana caranya menutupi dan gak usah bahas aib gitu kan. Pada intinya kan tidak ada orang yang berani menyatakan diri bahwa saya orang baik. Iya. Kalau ada orang yang bicara seperti itu, kemungkinan dia bukan orang baik. Oke. Iya.
Jadi saya itu lebih suka, oh saya ini dulunya Barakajul, bla 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 bla. Justru saya itu lebih suka orang-orang yang kayak gitu, Pak. Iyalah, artinya semakin kita menyembunyikan dan mengakui diri kita bukan orang baik, semakin besar peluang kita untuk terus melakukan perbuatan baik. Iya, apalagi untuk menutupinya ya. Jadi perlu diketahui oleh kawan-kawan bahwa untuk bergabung Prima itu tidak harus orang-orang dari pesantren, tidak harus orang-orang yang gimana gitu kan, tapi kami ini Prima ini menghimpun, mengajak dan terbuka untuk seluruh golongan gitu. Justru yang lebih diorientasikan justru ke arah yang ya kita merangkul orang-orang yang memang secara prestasi dia tersingkirkan, secara di lingkungan dia merasa terkucilkan karena dia merasa bukan orang baik, di lingkungan dia terkucilkan, ya kita rangkul. Dan tidak ada alasan buat kita untuk menyisihkan mereka, tidak ada alasan buat kita untuk meremehkan mereka. Selama itu menjadi tanggung jawab di Prima, ya kita tetap rangkul. Apapun latar belakangnya, selama punya niatan untuk berbuat baik. Berbuat baik. Yang penting orang Islam ya. Penting Islam. Yang penting Islam. Perlu diketahui ada Prima masjid gitu. Mungkin ada bagi kawan-kawan atau para pemuda di sini, saya tertarik sama kegiatan Prima karena Prima ini terlihat progresif atau misalkan terlihat gerakannya lebih nyata. Padahal di agama masing-masing, di komunitas gereja masing-masing atau di komunitas peribadatan masing-masing pasti ada kali ya Pasti perhimpunan remajanya. Pasti ada. Cuman ya sekali lagi saya tekankan, yang pertama itu tidak ada mengeneralisir. Oh ini harus golongan ini, golongan ini. Siapapun selama itu menjadi tanggung jawab di Prima, mau gangster mau apa, selama dia mau kita ajak ya. Berubah menjadi lebih baik. Ayo kita bareng-bareng gitu maksudnya, bukan niat kami ingin merubah mereka gitu kan. Tapi kan setidaknya karena kita sering bareng-bareng kita bahas-bahas satu hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan kita pun positif, ya tidak menutup kemungkinan semuanya bisa berubah. Kalau buat rencana ke depannya untuk Prima Kabupaten Bandung, program unggulannya seperti apa kira-kira? Yang kita unggulkan itu, yang salah satunya itu kita sedang akan mengkampanyekan, artinya stop bullying. Oke, ini menarik. Persekusi terhadap golongan lain dan lain sebagainya, itu sedang kita canangkan. Mudah-mudahan awal tahun kita sudah bisa kampanye itu terhadap sekolah juga, dan kita bisa menjadi penggerak di Kabupaten Bandung terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di sekolah, yang sekarang lagi ramai itu kan masalah bullying dan lain sebagainya, sehingga perundungan sehingga itulah menjadi celah orang itu merasa tersingkirkan dan diasingkan di lingkungannya, dan kita mencoba merangkul ke situ. Oke. Oh, satu lagi, kira-kira Prima ini kan ada DMI. Anggaplah DMI induknya, terus punya Banom namanya Prima. Nah, kalau Prima Kabupaten ini induknya itu apakah DMI Kabupaten Bandung ataukah Prima Jawa Barat? Kabupaten Bandung tetap. Oh, tetap Kabupaten Bandung. Banom dari DMI di bawah Kabupaten Bandung, tapi secara struktur Prima ada di provinsi juga ada PW-nya. Oh, berarti dari PW ke kabupaten bentuknya instruksi, komando atau koordinasi nanti? Koordinasi. Oh, koordinasi. Berarti supervisor PD kali ya? Oke. Makasih. Jadi buat kawan-kawan yang ingin gabung Prima jangan khawatir, karena jaringan DMI apalagi kemasjidan luas, ada di mana saja. Jadi jangan merasa sendiri, merasa gak punya teman. Silakan gabung ke Prima. Kalau boleh buka-buka website di Prima Indonesia pada khususnya, itu Prima sudah nyampe ke luar negeri, ada juga kan. Perhimpunan Remaja Masjid Indonesia yang berada di luar negeri sudah ada. Artinya kan dia tidak terikat masalah regional, dia lebih
bisa meluas universe gitu kan, lebih universal, tidak terikat di satu titik negara dan lain sebagainya. Selama itu dia orang Indonesia, dia aktivis remaja masjid, dia bisa mendirikan. Oke, oke, oke. Dimanapun itu berada, tapi dengan jalur komunikasi yang bagus Betul. juga gitu kan. Barangkali pemirsa, Siap. untuk sekarang makasih banyak Siap. atas kehadirannya, walaupun agak serba mendadak. Tapi mudah-mudahan di obrolan kami kali ini bisa ada yang diambil oleh kawan-kawan semua, bisa membuka pikirannya, bisa membuka ketertarikannya terhadap Prima itu sendiri. Mari kita tampung, mari kita torehkan apa yang kita punya. Bagi yang belum punya, mari kita cari sesuatu yang kita butuhkan. Mudah-mudahan Prima itu bisa menjawab itu semua ya Amin. pemirsa. Terima kasih, saya Muhammadan Awal Gumilang. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.